Sudah. Sudah. Belum. Ada suster. Ya, siapa masuk? Ibu, coba tanya Ibu Erika. Itu sudah datang. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Selamat datang di acara syukuran Natal dan Tahun Baru pada sore hari ini. Bisa dibawakan oleh Pastor Moses Elias Situmorang. Mari kita ikuti acara syukuran, misa syukuran ini dengan hikmat dan ya kantuk, Pastor. Kita buka puji syukur 476. 476 kita diundang untuk berdiri. Sebelumnya Bapak Ibu minta tolong HP kita dinonaktifkan. Bersama
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan Bapak, Ibu, saudara, saudari dalam nama Tuhan. Dalam kalender Masehi, bulan pertama itu dibuka dengan Januari. Januari sebenarnya erat kaitannya dengan Dewa Zeus dalam tradisi Yunani. Keistimewaan dari Dewa Zeus adalah satu badannya, dua kepala. Barat begini, dia satu badan tapi dua kepala. Maka mau ditunjukkan di situ kenapa orang Kristen secara khusus Katolik membuka tahun Masehi dengan bulan pertama Januari, mau menunjukkan kalau kita mau melangkah lagi ke depan mesti juga belajar dari pengalaman masa lalu. Dan itulah yang kita rayakan hari ini. Kita syukuri tahun yang lalu, serentak juga mohon rahmat dalam perjalanan tahun 2024 ini. Saudara-saudari, sadar bahwa kita adalah manusia lemah, manusia yang rapuh. Marilah mengakui dan merendahkan diri di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. 347. Kami Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau.
Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia, Engkau telah menampakkan diri dalam diri putramu yang tunggal kepada segala bangsa dengan menggunakan bintang. Berkat iman, kami telah mengenal Engkau yang sudi menjadi manusia dalam diri Emmanuel. Kini kami umat-Mu, secara khusus yang ada dalam lingkungan Santo Martinus Paus, mohon bimbinglah kiranya kami, umat-Mu di lingkungan ini, supaya dapat memandang Engkau dalam kemuliaan-Mu. Dan bukalah mata hati kami ya Tuhan, supaya kami mampu mendengarkan sabda-Mu yang adalah pelita bagi langkah kami. Engkau Tuhan junjungan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada kiranya segala
Kiranya segala bangsa menyembah ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Kiranya segala bangsa menyembah ya Tuhan, sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Bacaan dari kitab Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya, Tuhan sertamu dan serta. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah. Setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem, pada zaman Raja Herodes, datanglah beberapa sarjana atau orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, "Di manakah Dia
raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya, "Di Betlehem, tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil para sarjana itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai bayi itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana bayi itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat bayi itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mencari jalan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, tiga sarjana dari timur membawa tiga persembahan. Sebenarnya menurut penelitian ada satu lagi raja, yakni Artaban. Tetapi Artaban tidak sampai kepada Yesus karena dia menolong orang sakit di jalan. Lalu kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mereka bawa sehingga mereka sampai ke jalan Tuhan. Itu disimbolkan dengan apa yang sekarang ditampilkan di depan ini. Pertama, emas. Emas menjadi emas karena dia dibakar, didulang, dan seterusnya. Emas itu bagi gereja Katolik, Yesus yang kita rayakan dalam Natal, bangkit mulia. Maka kemuliaan disimbolkan dengan warna kuning. Itulah dia di sini emas. Yang kedua, saya pikir ini yang paling sering dikritik dalam gereja Katolik, yaitu dupa atau kemenyan. Saudara-saudari, umat di lingkungan Santo Martinus Paus dan juga undangan lain, hanya satu tempat di dunia ini di mana kemenyan bisa tumbuh. Itulah Parlilitan. Kalaupun di tempat lain bisa tumbuh, tapi tidak bisa sebagus yang di sana. Karena memang ini tumbuhan endemik. Boleh tumbuh di tempat lain, ada di Simalungun, tetapi tidak akan sebagus yang ada dari daerah Parlilitan. Karena itu kita tahu sebelum Masehi dan sesudah abad pertama, kedua sampai ketujuh itu
jalur perdagangan, jalur sutra itu sebenarnya ada dari Parlilitan ke Barus dan ke sana ke Timur Tengah. Maka Bapak Ibu, betapa sulitnya membawa atau membeli dupa atau kemenyan. Ini persembahan yang sangat khusus. Maka kemenyan itu Bapak Ibu saudara-saudara adalah simbol kekudusan. Ya. Jadi kalau dipersembahkan kemenyan, itu tandanya simbol kekudusan. Kalau setiap kali gereja kita pada hari-hari besar ada pendupaan, yang didupai adalah sekitar altar ini, maka maksudnya di situ Bapak Ibu saudara-saudara adalah altar simbol Golgota. Tak mungkin ada kemuliaan emas tadi tanpa Golgota. Golgota di mana Yesus disalibkan, dan dengan penyalipan dia mengalami kemuliaan kebangkitan. Itu disimbolkan dengan warna putih. Selanjutnya saudara-saudari Bapak Ibu, mur artinya minyak. Yang paling wangi, yang paling dibutuhkan ketika kita sakit adalah minyak atau mur. Dan ini simbol kesehatan. Pelan-pelan, seperti ini memang agak teologis sedikit, tapi biarlah lebih berat. Perpaduan persembahan ini, emas, kemenyan, mur atau minyak wewangian, itu mau menunjukkan setidak-tidaknya seperti itulah maunya hidup kita. Mengalami kemuliaan melalui perjuangan dalam kehidupan ini. Kudus artinya berarti minyak menyehatkan. Dan itulah tugas perutusan dari Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bagaimana ketika sarjana itu bisa sampai kepada Tuhan? Dia melihat bintang, bintang timur. Dengan ini mau dikatakan Bapak Ibu, lihat tadi ini, mereka pulang dari jalan lain. Dengan kata lain, mereka mendengar suara hatinya. Orang yang mendengarkan suara hati, itulah yang menemukan jalan Tuhan. Sering orang menjadi gelap seperti Herodes karena mereka tidak mendengarkan suara hati. Maka perayaan ini, syukuran Natal dan Tahun Baru, mengingatkan kita kembali mencari jalan Tuhan. Tidak perlu jauh-jauh, dengarkanlah dalam hatimu yang biasa disebut dengan suara hati. Orang yang tidak mampu lagi mendengarkan suara hati, itulah seperti Herodes, bisa menjadi sangat beringas, menjadi sangat biadab, menjadi sangat orang yang bisa melenyapkan darah saudaranya. Karena itu dalam gereja Katolik, siapa yang membunuh, melakukan aborsi secara sengaja, dia dikenai hukuman berat yang tak mungkin diampuni. Dari situ itu gambarannya Herodes. Karena dia tidak mendengarkan jalan Tuhan dalam dirinya, suara hatinya, dia gelap. Akhirnya anak-anak berumur 1 sampai 2 tahun, dia bunuh, dia lenyapkan. Karena dia takut kerajaannya diambil oleh bayi yang baru. Buat Allah yang terkasih, perayaan kita ini terhormat, elegan, dipersiapkan dengan baik menurut saya. Lihat, ada bunga-bunga yang hidup, warnanya pun tidak sembarangan. Ada putih, ada kuning, ada hijau. Kuning sekali lagi melambangkan kemuliaan, putih kesucian, hijau itulah mur, minyak, menyehatkan. Maka hidup kita di dunia ini sekali lagi hendaknya berarti. Itulah artinya mulia, berarti, bernilai dan bermakna.
Putih artinya mendengarkan suara hati sebagai jalan Tuhan. Dan hijau memberi kesehatan, menyehatkan, bukan malah menyakitkan. Atas dasar inilah bisa kita pahami saudara-saudari arti kata syukur. Orang bersyukur itu artinya ada yang lebih kuat dari dirinya. Orang bersyukur itu artinya dia menggantungkan pada yang ilahi. Orang bersyukur itu artinya dia mau berarti, dia mau bernilai, dan serentak juga dia mau menyehatkan orang lain. Mencari jalan Tuhan sering terasa sulit, sering terasa terjal. Seperti pernah dalam diskusi seorang tukang pangkas dengan seorang pastor. Ketika si tukang pangkas ini tahu yang dipangkasnya adalah seorang pastor, dia mengajukan berbagai macam pertanyaan. Dia berkata, Tuhan itu ada. Dia mengajukan lagi pertanyaan, benarkah Tuhan itu ada? Si pastor menjawab, ya ada. Dia ajukan lagi, kalau memang Tuhan itu ada, mengapa ada peperangan? Mengapa ada bencana alam? Mengapa ada pertengkaran dan seterusnya? Si pastor menjawab, sambil hati-hati jangan tersinggung. Karena pisau cukur di tangan tukang pangkas. Ya, memang begitu. Kadang-kadang karena Tuhan, manusia tidak mendengarkan Tuhan. Ya, kata tukang pangkas. Si pastor ini mengangkat. Tukang pangkas ini, hebat kau ya. Banyak juga pengetahuan. Makin bangga dia. Tuhan, kalau Tuhan Maha Pengasih, mengapa banyak orang miskin? Mengapa ada ketimpangan? Itulah memang kata si pastor ini. Saya pun kadang-kadang berpikir seperti itu. Semangat dia memangkas kan, karena diikuti pembicaraan. Dan memang karena diangkat dia, hasilnya bagus. Sesudah selesai, pisau sudah disimpan, kebetulan lewatlah seorang yang bereot. Rambutnya panjang, kumisnya melintang, jenggotnya apalagi. Lalu pastor ini berkata, tidak ada tukang pangkas, katanya. Bodoh, katanya, ngamuk dia. Baru kau kupangkas, kau bilang tidak ada tukang pangkas. Lihatlah, seandainya ada tukang pangkas, tak mungkin itu bereot. Ya salahnya sendiri. Tidak mau dia masuk ke sini. Seperti itulah juga Tuhan. Tuhan itu ada. Tetapi kita kadang-kadang tidak mau datang kepadanya dan mendengarkan suara hati kita. Saling melengkapi. Persoalan berikut, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, ketika pastor ini mau pulang terjadi lagi perdebatan. Ditulis di situ 20.000 per kepala. Lalu pastor ini membayar 10.000. Marah dia, tidak tahu kau membaca, 20.000 per kepala. Pastor ini berkata, tidak kau lihat kepala saya tinggal setengah. Masa saya pan per kepala sementara saya hanya tinggal setengah. Wajar saya bayar 10.000. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, ada banyak pertentangan seperti kisah sederhana ini. Kita mungkin kadang-kadang bertanya, di mana Tuhan? Tidak mendengarkan suara hati kita. Ketika raja atau orang Majus dari timur, biasa disebut juga sarjana itu, tidak banyak bertanya. Mereka hanya mendengar suara hati yang disimbolkan dengan melihat bintang. Di mana, bagaimana bintang itu menuntun, itu sebenarnya gambaran suara hati. Maka malam ini, pada perayaan syukur Natal dan Tahun Baru ini, kita diarahkan sekali lagi untuk melangkah, perlulah senantiasa mendengar suara hati, supaya kita bertemu dengan Tuhan. Suara hati akhirnya kita pahami,
sebagai jalan bertemu dengan Tuhan. Amin. Marilah kita bangkit berdiri mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Penciptalah, dan akan Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, doa umat. Saudara-saudari, Tuhan menuntun ketiga raja lewat jalan yang tepat. Marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan supaya sudi menuntun kita ke jalan yang benar. Bagi para misionaris di seluruh dunia, ya Bapa, limpahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris agar karya kerasulan mereka berhasil baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, terangilah para pejabat pemerintahan agar mereka semakin menyadari bahwa tugas mereka merupakan pengabdian kepada masyarakat, bukan penguasaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja, ya Bapa, semoga sikap mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gerejamu merupakan tantangan bagi kami untuk hidup yang lebih sesuai lagi dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, semoga masa pembaharuan dan pembangunan sekarang ini jangan sampai membuat kami bingung dan acuh tak acuh, melainkan mengugah kami untuk sebagaimana para sarjana mencari cahaya yang dibawa penyelamat kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Tuhan Allah, terima kasih atas kesatuan umat-Mu di lingkungan Santo Martinus Paus ini yang menyiapkan upacara syukur Natal dan Tahun Baru ini dengan sangat baik, yang mereka tunjukkan dengan dekorasi dan juga kesatuan hati mereka. Tuntunlah mereka umat-Mu ini ya Tuhan, supaya mendengarkan Engkau dalam hati mereka masing-masing. Bagi anggota keluarga yang sakit di lingkungan ini, kami mohon, jamalah mereka dengan minyak kasih-Mu, supaya mereka sembuh, sehat, dan akhirnya dapat bergembira kembali. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita sampaikan secara pribadi doa dalam hati kita masing-masing.
Tuhan Allah. Engkaulah tumpuan dan jalan hidup kami. Dengarkanlah kami ya Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tiga, 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu. Terima kasih Tuhan, persembahan syukurku. Terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu. Terima kasih Tuhan, ku serahkan diriku. Terimalah ya Tuhan, kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu. Terima kasih Tuhan, persembahan syukurku. Terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu. Terima kasih Tuhan, ku serahkan diriku. Terimalah ya Tuhan, kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. 384. Terimalah persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini. Terimalah ya Tuhan, sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami. Terimalah ya Tuhan, sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Semoga persembahan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah Bapa yang Maha Agung, berkenanlah menerima persembahan gerejamu, tetapi bukan emas, dupa dan wangi-wangian yang diunjukkan, melainkan yang dinyatakan dengan persembahan di atas altar ini, ialah Yesus Kristus yang dijadikan kurban dalam perjamuan. Terimalah juga ya Tuhan persembahan kami ini, dan sudilah Engkau menguduskannya. Kepadamu lah pantas diberikan persembahan, Engkau Allah satu-satunya ini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. 390. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu oleh umat-Mu. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Cornelius Sipayung, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus-Mu, teristimewa pelindung lingkungan ini, Santo Martinus Paus, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Empat 411.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas. Empat 432, 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah kekuatan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang sara susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. 477, 477.
Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan datang menyembah Tuhan dengan membawa persembahan. Marilah berdoa. Allah sumber cahaya abadi, bimbinglah kami selalu dan di mana-mana dengan cahaya surgawi, agar kami dengan pandangan yang jernih dapat merayakan misteri di mana kami kau kehendaki ikut ambil bagian, sehingga kami dapat hidup pantas di hadapan-Mu dan mendengarkan jalan hidup-Mu melalui suara hati kami. Engkaulah Tuhan yang kami puji kini dan sepanjang masa. Ada pengumuman. Bapak Ibu, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa telah selesai. Syukur. 456. Iya, selamat tahun baru.